Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua dalam kondisi sehat dan penuh berkat. Pada siang ini, renungan singkat GKI Cimahi mengambil tema Buanglah Dusta yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 25. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan sudah timpakan kepada kami di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 25 tertulis, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata dusta adalah tidak benar dalam hal perkataan. Arti lain kata dusta adalah bohong. Kalau kita ditanya, apakah kita pernah berbohong? Kalau saya diberi pertanyaan itu, maka akan saya jawab, ya, saya pernah berbohong. Nah, untuk Bapak Ibu, silahkan dijawab sendiri-sendiri dan cukup di dalam hati saja. Mengapa orang berdusta atau berbohong? Dalam salah satu artikel di internet, saya coba mencari alasan kenapa orang berbohong. Di sana tertulis, kita berbohong biasanya untuk melindungi diri kita dari konsekuensi. Nah, kemudian saya berpikir dan mengambil contoh. Misalnya seorang bapak bertanya kepada anaknya, "Apakah kamu sudah belajar?" Kemudian si anak berpikir, karena dia belum belajar, dan kalau dia menjawab belum kepada bapaknya, maka dia akan dimarahin oleh bapaknya. Sehingga supaya dia tidak dimarahin, anak ini akan menjawab, "Ya, saya sudah belajar." Sehingga akhirnya anak ini berbohong supaya tidak dimarahi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus membuang dusta? Efesus 4 ayat 17 sampai 32 berada dalam perikop manusia baru. Rasul Paulus menegaskan bahwa
supaya kita tidak hidup sebagai manusia lama yang ada di dalam Efesus 4 ayat 17-20, di mana manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, manusia yang perasaannya tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sikap-sikap manusia lama ini sangat mudah untuk melakukan dusta. Manusia lama akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini berada di dalam ayat yang ke-22. Dalam Yohanes 8 ayat 44c, iblislah bapa segala dusta. Sana tertulis, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita berdusta, maka kita mengikuti iblis. Dan ini adalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata buanglah dalam ayat 25 artinya kita sebagai manusia baru di dalam Kristus harus membuang, menanggalkan kebohongan dan kepalsuan. Kita harus mengesampingkan segala bentuk ketidakjujuran. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memanggil para pendengarnya dan mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini dapat dilihat dari Matius 5 ayat 37. Dari perintah Tuhan Yesus ini kita juga mendapat kekuatan untuk tidak melakukan dusta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjauhkan dusta atau bohong di dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Dengan membuang dusta, maka kita akan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan hidup itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkan dusta dari kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.